Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Nabila. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Lingkungan dengan NIM 2111024140209. Yang pertama, di sini saya akan membahas etik dan emik. Etik mencakup apa temuan-temuan yang tampak konsisten atau tetap di berbagai budaya. Dengan kata lain, sebuah etik mengacu pada kebenaran atau prinsip yang universal. Sedangkan emik sebaliknya, mengacu pada temuan-temuan yang tampak berbeda untuk budaya yang berbeda, dan dengan demikian, sebuah emik mengacu pada kebenaran yang bersifat khas budaya. Kalau kita tahu sesuatu tentang perilaku manusia dan menganggapnya sebagai kebenaran, dan hal itu adalah suatu etik, maka kebenaran sebagaimana kita ketahui itu adalah kebenaran bagi semua orang dari budaya apapun. Kalau yang kita ketahui tentang perilaku manusia dan kita anggap sebagai kebenaran, itu ternyata adalah suatu emik atau alias bersifat khas budaya, maka apa yang kita anggap kebenaran bagi orang dari budaya lain. Emik etik peneliti mempelajari perilaku manusia dari luar kebudayaan objek konseling. Konselor menguji kebanyakan kebudayaan dan membandingkan kebudayaan tersebut. Struktur kebudayaan ditemukan sendiri oleh konselor. Struktur diciptakan oleh konselor, umumnya kriteria yang diterapkan ke dalam karakteristik kebudayaan sangat relatif. Kriteria kebudayaan bersifat mutlak dan berlaku universal secara sangat sederhana demi mengacu pada pandangan warga masyarakat yang dikaji, sedangkan etik mengacu pada pandangan si pengamat. Pendekatan emik dalam hal ini memang menawarkan sesuatu yang lebih objektif, karena tingkah laku kebudayaan memang sebaiknya dikaji dan dikategorikan menurut pandangan yang dikaji itu sendiri, berupa definisi yang diberikan oleh masyarakat yang mengalami peristiwa itu sendiri. Contoh kasusnya seperti pada sebuah fenomena masyarakat seperti pengemis. Bila perilaku pengemis disebut sebagai sebuah fakta sosial atau sebuah keniscayaan, maka berlaku sebutan pengemis adalah sampah masyarakat, manusia tertindas, manusia yang perlu dikasihani, manusia kalah, manusia korban, kemiskinan struktural, dan sebagainya. Anggapan ini bukan sebuah kesalahan berpikir, melainkan sebuah sudut pandang etik orang di luar pengemis untuk menunjukkan fakta yang semestinya berlaku seperti itu. Bukan pandangan emik bagaimana pengemis melihat dirinya sendiri. Dalam pandangan emik yang bersifat interpretif atau fenomenologis, pengemis adalah subjek. Mereka adalah aktor kehidupan yang memiliki hasrat dan kehidupan sendiri yang unik. Pandangan subjektif seperti ini diperlukan untuk mengimbangi pandangan objektif yang seringkali justru memojokkan mereka, melihat mereka sebagai korban kehidupan, kesenjangan ekonomi, atau ketidakstabilan sosial, bukan sebagai entitas masyarakat yang memiliki pemikiran dan pengalaman hidup yang mereka rasakan dan alami sendiri. Jika yang kita ketahui tentang perilaku manusia dan yang kita anggap sebagai kebenaran itu ternyata adalah suatu emik alias bersifat khas budaya, maka apa yang kita anggap kebenarannya belum tentu kebenaran tersebut belum tentu merupakan kebenaran bagi orang dari budaya lain. Secara sangat sederhana dapat saya simpulkan bahwa emik mengacu pada pandangan konselor terhadap kebudayaan klien, sedangkan etik mengacu pada pandangan konselor terhadap kebudayaan secara keseluruhan dalam proses konseling. Memahami klien seutuhnya, ini berarti
berarti yang harus saya lakukan adalah bisa atau dapat memahami budaya klien secara spesifik yang mempengaruhi klien, memahami keunikan klien, dan memahami manusia secara umum atau universal yang sifatnya keseluruhan. Namun, dalam memahami budaya, spesifik berarti harus mengerti dan memahami budaya yang dibawa oleh klien sebagai hasil dari sosialisasi dan adaptasi klien dari lingkungannya. Hal ini sangat penting karena setiap klien akan membawa budayanya sendiri-sendiri. Jadi, emik dan etik adalah dua macam sudut pandang dalam etnografi yang cukup mengandung perdebatan. Emik mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri, sebaliknya, etik merupakan penggunaan sudut pandang orang lain yang berjarak untuk menjelaskan suatu fenomena dan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.